suami selingkuh. Satu, selama ini tidak pernah pakai parfum. Oh, pakai parfum terus. Sudah 30% itu perlu dicurigai. Selama ini baju tidak pernah setrika, tiba-tiba mau setrika terus, 50% perlu dicurigai. Tapi yang paling penting, kalau dia terima message dalam kamar mandi, sudah patutlah itu dicurigai 90%. Bagaimana kalau sekarang dia sudah berzina, diampuni tidak dosanya? Ini agak berat. Insya Allah diampuni selama dia menyesal, mengakui, tidak mengulang, ganti dengan kebaikan dan minta maaf sama istrinya. Ini agak berat. Dan minta maafnya harus sebut. Tidak cuma bilang, "Bu, maafkan saya lahir batin." Tidak begitu itu caranya, bos. Bagaimana caranya? "Maafkan saya, Bu." Apa judulnya? Tidak enak saya ngomong sama kau. Ngomong apa? Maafkan. Nanti kau ngamuk. Tidak. Apa? Dia bilang istri suaminya, "Maafkan saya, Bu. Bulan lalu saya berzina dengan si Dindun. Maafkan saya, Bu. Saya hilaf." Dia bilang istrinya, "Tidak apa-apa, Pak. Saya maafkan. Itulah manusia biasa. Kadang-kadang kita hilaf. Saya maafkan, Pak. Karena bulan yang sama saya juga selingkuh." Ya, kenapa banyak terjadi perselingkuhan? Kenapa? Ini fenomena sosial. Itulah sebabnya karena kita dilarang poligami. Coba, bagaimana kita tidak poligami? Istri di rumah sudah menopause, sudah 50 tahun, sudah turun mesin. 50 tahun perempuan kok tidur, kok kasih ini. Orang capek. Coba kalau 17 tahun, siap. Kalau 50 tahun kau siksa binimu, 50 tahun kau siksa binimu, menderita dia, maka Allah kasih peluang poligami. Silakan kau nikah lagi dengan catatan mampu dan berbuat adil. Adilnya nggak susah, mampu yang 10 juta gaji, 5 juta. Adilin yang susah. Ibu-ibu, jangan kau salahkan suamimu kalau dia nikah lagi. Kenapa? Kadangkala istri di rumah tidak mampu melayani suami dengan baik. Kita pulang tidak pernah cantik, daster tinggi sebelah, marah aja kerjanya. Kita mau makan tidak ada nasi. Mana nasi? Kau makan Indomie. Cerewet sekali nih laki-laki. Kau marah aja kerjamu. Kita pulang cepat, kau marah, pulang terlambat, lebih marah lagi. Anak kita kau terlantarkan. Nanti kau cantik kalau kau pergi pengantin, mau tidur pakai baju yang tidak pernah dicuci, ngorok pula, angkat keteknya. Bagaimana kita tidak cepat mati? Ya, saya ditanya sama teman, "Ustaz, apa doanya supaya kencang lagi, Ustaz?" Saya bilang, "Dosa kau baca doa, pakai mesin baru." Satu, selama ini tidak pernah pakai parfum. Oh, pakai parfum terus. Sudah 30% itu perlu dicurigai. Selama ini baju tidak pernah setrika, tiba-tiba mau setrika terus, 50% perlu dicurigai. Tapi yang paling penting, kalau dia terima message dalam kamar mandi, sudah patutlah itu dicurigai 90%. Nah, kalau ada sudah seperti itu ciri-ciri suami, tidak usah cerita sama tetangga. Ini banyak ibu-ibu sekarang suka galau di Facebook. Galau tulis di Facebook, kesepian banget. Maka nih, masalah buat gue. Suami pergi pulang 2 jam tidak ada kabar, ditelepon, di reject, telepon lagi, mati handphone, langsung tulis status, "Teganian kau." Siapa yang diberitahukan? Untuk apa? Ini bangsa sekarang kita ini lebih senang berdoa di Facebook, lebih senang berdoa di dunia maya daripada dia berdoa di hadapan Allah dengan sajadahnya. Kenapa nak berdoa seperti itu? Ada masalah dalam rumah tangga, jangan cerita sama saudara. Saudara saya, Ustaz, tidak mungkinlah dia cerita kejelekan saya. Siapa yang mendorong Nabi Yusuf masuk ke sumur? Siapa? Saudaranya.
mungkinlah Ustaz, dia masih pakcik saya, masih saudara bapak saya. Siapa? Abu Jahal yang menghalangi dakwah Rasulullah, pakciknya Rasulullah. Masih sepupu satu kali saya Ustaz, bapaknya dengan bapak saya saudara, tidak mungkinlah dia jelekkan saya. Siapa? Abu Sofyan, sepupu satu kalinya Nabi. Jadi janganlah cerita. Lebih baik ada masalah dalam rumah tangga, suami atau istri bercurang, ambil sajadah, wudhu, sholat hajat 2 rakaat. Selesai sholat 2 rakaat, niat, ya Allah, ini ada duit saya 500 ringgit, saya nak bawa ke panti asuhan. Mudah-mudahan 500 ringgit ini suamiku terlindung dari wanita-wanita jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Sedekah 500 ringgit, insya Allah suami terpelihara. Yang jadi masalah kalau suaminya juga tahu korupsi. Malam hari pun dia sholat hajat, lalu dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, cau nang mite beneku. Capek sudah saya lihat istri saya marah-marah aja kerjanya. Ada duit tak ada duit marah saja. Pede macam motor kita. Makin gendut juga dia kuliah. Ya Allah, ya Allah, saya capek sudah. Ya Allah, ini ada duit saya 500 ringgit. Saya nak sedekah besok di panti asuhan. Mudah-mudahan 500 ringgit ini istri saya ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat, yang mana doa dikabulkan? Bapak, saudara-saudara sekalian, inilah yang keempat. Yang kelima sekarang, jika ingin sukses dunia akhirat, kata Nabi, wa minal laili fatahajjat bihi, bangunlah engkau sepertiga di akhir malam untuk sholat tahajud. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, macam mana mau bersukses kalau kita tidak sholat? Biar sekolah tinggi, kalau tidak sholat tidak ada guna. Biar tuan-tuan, puan-puan belajar dari pagi sampai malam sampai pagi lagi, tapi tidak sholat tidak ada guna. Saya heran lihat saudara-saudara kita sekarang. Dia tekun sekali, takut sekali sama pimpinannya, takut sama tokenya, takut sama bosnya, takut sama pejabatnya, tapi dia tidak takut sama Allah. Coba lihat, ada pegawai kaki tangan kantor office dipanggil sama tokenya, kira-kira berani dia membantah? Ada? Misalnya dipanggil, Dasar, tunggu sebentar, saya lagi sibuk. Mana dia berani? Oh, cakap gitu dipecat kau jadi karyawan. Padahal toke itu, bos kita itu, dia bukan kasih nyawa, dia bukan kasih segala-galanya. Ya, kenapa kita takut sangat? Coba pejabat di Indonesia itu kan ada namanya ajudan. Begitu wali kota panggil ajudan, langsung siap, langsung lari, pegang jalan kota langsung dibuang, siap. Biar itu lagi pegang jalan kotanya dibuang, siapa? Mana ada dipanggil ajudan, tunggu dulu Pak, saya lagi sibuk. Ajudan sih, apa anda lihat saya lagi sibuk? Mana ada berani? Coba kita orang-orang ini sekarang merasa Islam, merasa beriman, dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah. Apa kita cakap? Tunggu, lagi meeting. Wih, tahu aja jagonya. Tuhannya disuruh menunggu. La haula wala quwwata illa billah. Iya baik kalau dia suruh tunggu dan dia datang. Dia suruh tunggu, tidak datang-datang. Hayya 'alal falah. Tunggu, lagi musyawarah. Itu jam 12, jam 3 belum datang juga. Maghrib belum datang juga, Isya pun tak datang. Sekarang Pak, tidak usah banyak cakap. Kalau tidak sholat tidak ada. Perempuan pun haji, bapak-bapak pun haji, banyak tidak sholat. Pakai kudung pun dia tidak sholat. Ya, banyak sekarang bertudung tidak sholat. Kalau di sini saya lihat di Indonesia itu yang macam-macam kudungnya saya lihat. Tapi sudah mulai ketularan di sini. Itu kudung ibu saya di kampung, 5 menit selesai. Sekarang tudung perempuan modern, la ilaha illallah. Ada dia punya tali 2 meter tuh, dia ikat di leher. Tuh, nah ini 3 warna, ada merah, ada kuning, ada hijau. Ada jepitnya 3, 14 penkulnya. Ada di sini kayak keping-keping. Ada juga digantung-gantung sini. Ada lagi kayak pohon di sini. La ilaha illallah. Dia pakailah itu sarung yang sempit,
dipanggil sama suaminya, peri-peri kok cepat-cepat. Terus sebentar. Ini perempuan zaman sekarang suka repot. Pakai lagi jilbab, ada lagi yang khusus di tangan, ada lagi khusus di leher. Aku jilat ada masih. Hayya 'alas shalah. Suaminya cakap ini, Bu, kau bila sholat? Apa kata istrinya? Kau tidak lihat nih jilbab saya susah sangat pakainya. Kata suaminya, kau dosa. Apalagi kata istrinya, kenapa kalau saya berdosa? Saya masuk neraka, saya juga yang repot. Kenapa? Susah kau. Ada yang begitu? Ada enggak di sini? Ada? La haula wala quwwata. Pak, ada kasihan setengah mati, dia cuma 500 ringgit gaji 1 bulan, tapi tidak sholat. Duhur tidak, asar pun lepas, maghrib tidak, isya pun langsung tidur, subuh apalagi. 500 ringgit gajinya 1 bulan. La ilaha illallah. Betul nama saja. Itu artinya setengah mati cari duit. Setelah dapat duit, dia lapar. Karena dia lapar, dia beli nasi bungkus. Setelah punya nasi bungkus, sayangnya nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Inilah orang yang setengah mati merantau, cari kerja, cari dunia di sini, lalu dia lupakan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Jangan ada yang begitu ya. Sholat ya Bu ya. Sholat ya. Kalau tidak ada sholat tidak ada guna. Betul. Kalau sholatnya baik, insya Allah apa yang dia mau Allah kasih. Kalau kita sholatnya baik, insya Allah apa yang kita minta Allah kasih. Ya Allah berikan saya kekayaan, dikasih. Kalau Allah yang berkehendak. Pernah dengar cerita anak orang miskin? Anak orang miskin jual beli sate. Harganya dia dapat untung 1 malam, dia hanya bisa dapat untung 1 malam 50 ringgit kalau uang Malaysia. 50 ringgit saja untungnya 1 malam. Tapi apa doanya setiap dia selesai sholat? Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa punya rumah seperti tempat saya jual sate depannya. Berapa harga rumah depan sate penjual sate itu? Harganya kurang lebih 2 miliar. 2 juta uang ringgit Malaysia. Berdoa setiap dia selesai sholat, Allah kabulkan doanya. Sederhana sekali. Akhirnya apa? Suatu malam tukang sate ini dia bawa anaknya pergi menjual. Anaknya cewek. Ketika dia sudah menjual-jual, tiba-tiba anaknya yang punya rumah orang kaya itu lapar. Malam-malam dia keluarlah beli sate. Ketika dikasih kembali sasulnya, ansulnya, kembaliannya, siapa yang kasih kembali? Anaknya tukang sate. Yang cewek ketemu mata dengan cowok. Akhirnya ini cowok jatuh cinta. Kalau cinta sudah bicara, tai kambing rasa coklat. Kalau cinta sudah bicara, dia tak pandang lagi anak kaya dan miskin. Kalau cinta sudah bicara, tak pandang lagi dia kaya atau tidak. Saya pernah tengok film Malaysia, judulnya Ombak Rindu. Macam itulah. You nak tahu siapa dia? Dialah anak daripada Tan Sri. Ya, ini ada orang kaya jatuh cinta sama orang miskin. Akhirnya apa? Menikah. Setelah menikah, ternyata ini anak orang kaya, anak satu-satunya. Lalu bapaknya bercakap, "Nak, ini rumah warisan. Kau tinggal di sini, panggil mertuamu, kau tinggal bersama dengan mereka. Ini rumah kau jadi milik." Akhirnya apa? Tukang sate dapat rumah hanya karena doanya saja, tidak perlu keluar. Coba perbaiki sholat, tapi kalau sholat tidak benar, macam mana Allah mau menolong kita? Ada yang bilang itu Ustaz, sholat hidupnya susah. Bisa jadi dia sholat tapi tidak ikhlas. Ayalah sholat, asar lagi, padahal barusan duhur. Tidak ikhlas. Yang kedua, sholat tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ada orang sholat loyo sangat. Ada juga orang sholat seperti olahraga, suka. Ada lebih kencang Pak, Allah. Ya kan? Macam mana Allah mau
Ya, nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, perbaiki sholat. Kalau sholat baik, insya Allah segala bisa terjadi. Apa yang kita inginkan Allah akan kasih kalau sholat kita baik.